Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sore ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga pada sore yang mendung ini kita dapat hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bertaut hati dan duduk bersama di Masjid Al-Karomah bersama dengan Azmi Community dan Sakwin Sedekah Al-Quran untuk Indonesia. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat-sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita umatnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Jevi Tamrin, bahagia sekali bisa hadir kembali di masjid yang luar biasa ini, Masjid Al-Karomah, bertemu dengan bunda-bunda wajah-wajah solihah yang sangat menenteramkan hati saya, yang insya Allah kita akan bertemu di jannahnya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bunda-bunda? Nggak ada yesnya. Biasanya suka ada yes. Lagian tadi tuh tidak semangat bunda. Kalau bunda nggak semangat, saya juga tidak semangat di sini bun. Yuk kita semangat ya. Jadi tadi alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Apa kabar bunda-bunda solihah? Masya Allah, beneran nih semangat? Semangat. Saya yakin bunda-bunda adalah orang-orang yang luar biasa. Yakin? Yakin, harus yakin. Bunda adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Ini jam-jamnya kritis loh bun, bener gak? Jamnya kritis, di saat orang-orang lagi pengen ngadem di rumah, pengen istirahat di rumah, pengen ngopi-ngopi cantik, bunda sudah datang duduk untuk mendapatkan ilmu dari dua narasumber kita yang luar biasa. Sebetulnya saya merasakan bahwa saya juga orang yang luar biasa bun. Kenapa? Tadi sebetulnya saya tidur di parkiran loh bun. Saking ngantuknya. Jadi pada saat saya datang dari Bandung, saya tidak langsung ke masjid. Saya mangkal di parkiran, di mobil, saya tidur. Jadi bunda ada orang-orang luar biasa. Kenapa? Saya juga ngantuk bun. Tapi saya sempat tidur. Tapi bunda langsung duduk di sini ikut sholat berjamaah asar, dan itu luar biasa. Semoga duduknya bunda hari ini selalu Allah berikan keselamatan, kesehatan dan perlindungan yang baik. Aminnya kurang keras. Semoga duduknya bunda hari ini Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah luar biasa. Semoga Allah mudahkan bunda untuk memasuki surga-surganya Allah nanti dimanapun bunda ingin memasukinya. Dan kita digolongkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan syafaat pada saat di akhirat kelak. Jadi jika bunda-bunda nanti lebih dulu masuk surga, tolong tanya kepada Allah jika tidak bertemu saya. Ya Allah, mana yang namanya Jevi yang sama-sama kita kajian di masjid ini. Bunda dari tadi sadar nggak? Saya sambil bicara, saya sisir wajah-wajah bunda, saya kontak mata dengan bunda. Saya tidak mengenal nama bunda semuanya, tidak hafal. Tapi pada suatu saat saya lebih dulu masuk surga, saya akan bertanya kepada Allah, mana sahabat-sahabat saya yang saya pandangi satu persatu di Masjid Al-Karomah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bertemu di surganya Allah nanti. Baik bunda, hari ini
adalah Safari Dakwah Nasional by Sakwin, Sedekah Al-Quran untuk Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Gorun Riun dan Kiswah dalam rangka Safari Dakwah bersama Ustadz Mohai Atali atau nama lengkapnya Dr. Haji Muhammad Hayatuddin Atali MA PhD dan Ustadz Agus Idwar, Dr. Haji Agus Idwar Jumhadi MA. Beliau adalah ex presenter TV nasional. Ada yang sudah pernah bertemu? Belum. Ada yang sudah kenal? Belum. Tak kenal maka ta'aruf sayang, jangan dulu sayang-sayangan. Tak kenal maka ta'aruf, setelah ta'aruf mari kita bersayang-sayangan. Baik, saya tidak akan berlama-lama, saya ingin mengundang dengan hormat Teh Ayi Hedi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Bunda tolong disimak, karena yang membacakan dan mendengarkan pahalanya sama. Silakan Teh Ayi Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab ولم يجعله له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jazakillah khair Teh Ai Hedi. Semoga beliau dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat Bunda? Masih harus semangat ya. Baik Bapak dan Ibu, ada bapak-bapaknya soalnya. Jadi kita jangan sampai melupakan bapak-bapaknya yang ada beberapa orang di belakang. Semua ngelihat sama bapak-bapaknya tuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dadang Nasir selaku Ketua DKM Al-Karomah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Haturan yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, hadir di tengah-tengah kita sejak tadi Jumatan di sini, Pak Ustadz Mohai Atali, Bapak Nabi Dr. Haji Muhammad Haji Hayatuddin MA PhD, terus oge hadir Pak Ustadz Agus Idwar, Pak Dr. Haji Agus Idwar, ini buat luar biasa ini penceramah kita sore ini sebetulnya luar biasa. Ini kelas nasional yang biasa tampil di media nasional yang sudah terkenal dan dia punya basic akademis yang luar biasa. Pada S3 juga ini paham tentang situasi daerah terkait dengan bagaimana dakwah melalui pendekatan budaya dan dakwah budaya. Alhamdulillah, bersyukur Gusti Maha Agung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian di sore ini. Bunda-bunda bisa hadir meskipun rada corengcang ya, tidak seperti biasa, entah takut hujan, takut kesorean, biasa pada duhur, sekiranya pada asar. Ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah daripada forum yang berbahagia ini. Tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para penceramah jauh-jauh dari Bekasi, dakwah keliling ke penjuru Indonesia, ke berbagai provinsi. Beliau dengan ikhlas tanpa bayaran hadir untuk keliling berceramah ke berbagai tempat. Hanya satu hal barangkali beliau dakwahnya sambil bagaimana mengajak berwakaf Al-Quran. Nah, ini Al-Qurannya ini. Wakaf Al-Quran di mana ya Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, terbanyak umatnya di dunia. Seandainya Timur Tengah dihijikan jumlah penduduk muslim, nah eleh kene tak kurang Indonesia. Muslim nama ngandukar ada muslim meuleun. Ya, jadi muslim yang harus dimuslimkan. Islam yang harus diislamkan. Artinya keislamannya harus dijernihkan.
Nah, sumber hukum Islam itu ini Quran. Di Kabupaten Bandung itu kita punya penduduk 3,7 juta. Dan alhamdulillah masih 90% muslim. Dari 90% muslim, berapa yang muslim benerannya? Ini yang masih muslim. Kali itu Islam. Dikasih uang 25.000, sogok, nyoblos sekadinya. Itu kekuatan Islamnya belum benar. Jual beli harga diri untuk menegakkan pemimpin. Nanti pemimpin kalau mengeluarkan seperti itu, nanti akan balik lagi gimana duit? Nah, itu masih dipertanyakan. Kalau Indonesia ingin jadi negara maju, ya ini money politik harus dihindari. Nah, itu tanda-tanda kualitas keislamannya masih dipertanyakan ketika nurani hati dikalahkan dengan 200.000, 100.000 dijual beli. Itu tandanya. Wah kadituna komo kumaha maca Qur'ana. Tah eta. Kumaha isi Qur'ana? Nah ini. Nah, memang ada dalil lain. Kalau kita tidak paham betul Al-Qur'an, ada guru. Ada majelis yang selalu membimbing kita. Nah inilah alhamdulillah berbahagialah ibu-ibu yang selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Di majelis ilmu ini luar biasa. Ini sama dengan raudoh. KW Rudoh. Kalau ke Rudoh mahal itu ke Saudi ke Mekah, ke Madinah Rudoh itu. Nah, kesamaan Nabi itu ada riwayat ini ya yang iri ya. Ya Nabi orang Madinah enak tiap hari bisa mengunjungi taman surga, kami jauh di Yaman. Kata Nabi, tenang di Yaman pun ada raudoh. Apa? Anda sekarang hadir di majelis ilmu, itu nilainya sama dengan hadir di taman surga. Amin. Tapi tadi niatnya teras, ulah bosen. Cari ilmu itu wajib hukumnya. Silaturahmi, cari ilmu, wajib. Ngangkat pemimpin juga wajib. Jadi banyak yang wajib-wajib, bukan sholat wae wajib teh. Bukan zakat saja, tapi cari ilmu, silaturahmi, itu hukumnya wajib. Mengangkat pemimpin itu wajib. Nah, umat Islam harus melek politik. So, tadi abdi dialog sekedik sareng Ustaz. Nah, bagaimana ke depan Indonesia, Kabupaten Bandung yang lebih baik lagi? Ya tadi ini saya sangat apresiasi ya terhadap gerakan gerakan bagaimana wakaf Al-Quran dan bagaimana juga cara memahaminya. Itu barangkali respon saya. Mudah nuhun pisan mung ieu teh ieu tata rasa sasari gitunya. Jamaahna sakedik. Ya mudah-mudahan ya punten ya duka telat komunikasi yeuna publikasi ya. Ya hatur nuhun benten nantiasa kusim didugikeun kitu. Ya karena Pak Ustadz nantos di tengah-tengah orang. Jadi luar biasa tadi bagaimana gerakan-gerakan dakwah dengan budaya kapayun mah kedah dipasian panggung di payun apa. Diberi panggung di depan seperti kalau Samuel Apip mah diurang di Sunda. Kalau ini secara nasional bagaimana juga beliau dulu dakwah ini kebetulan karena sahabat UJ almarhum. Ya, terima kasih barangkali sambutan dari saya. Hatur nuhun, mohon maaf bila yang kurang, terutama kepada tetamu ini para penceramah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Jazakallah khair Bapak Dadang Nasir. Bunda-bunda kita belum mengucapkan selamat ya untuk Pak Dadang ya. Pak Dadang kami semua mengucapkan selamat atas tugas Bapak. Iya Pak, kan harus diucapkan selamat. Selamat dan tetap mengemban tugas dengan amanah. Betul Bunda?
Alhamdulillah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita sudah hadir selain Pak Dadang ada 3 orang yang hari ini luar biasa. Bisa nebak nggak mana yang namanya Ustadz Mohai? Oh, yang tengah. Tos di Cirian. Ustadz, saya ini kali kedua bertemu dengan Ustadz. Pertama saya di Bandung waktu itu juga bertemu saat Uje baru saja meninggal dan Ustadz diundang oleh Majelis Taklim Al-Amanah. Jadi kali ini saya melihat Ustadz kedua kali. Kalau dulu agak kurusan Bunda, sekarang kayaknya lebih bergizi. Baik Bunda-bunda, saya tidak akan berlama-lama. Saya ingin mengundang dengan hormat untuk maju terlebih dahulu yaitu Ustadz Agus Idwar atau Dr. Haji Agus Idwar Jumhadi MA. Kami persilakan. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita berikan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Coba diulang, Bu. Ya. Apa yang kita berikan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Ketika saya memberikan salam dengan tidak semangat, maka saya pun mendapatkan jawaban salam yang tidak semangat. Betul tidak? Iya. Coba kalau sekarang salamnya saya rubah ya. Saya yakin pasti saya akan mendapatkan jawaban yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Betul kan? Iya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita juga harus usaha dengan maksimal. Selangkah kita menuju Allah, 100 langkah Allah menghampiri kita. Berjalan kita menghampiri Allah, berlari Allah menghampiri kita. Berlari kita menghampiri Allah, maka secepat kilat Allah menghampiri kita. Pertanyaannya ini, teteh-teteh, ibu-ibu, menghampiri Allahnya gimana ya teh? Berjalan, melangkah, atau berlari? Apa? Iya betul, nggak, maksudnya caranya apa tadi? Berjalan, melangkah, atau berlari? Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang jalan. Ada yang bilang, aduh kumaha ya Kang Agus, kita mah sudah kolot tua, gimana mau berlari? Berjalan aja udah ngos-ngosan. Gitu ya Bu. Yang namanya itu semangat nggak pandang usia. Ya, baik usia muda maupun usia tua, kalau bicara semangat itu memiliki nilai yang sama. Coba sekarang saya tanya, ada yang masih usianya di antara di bawah 30 di sini? 30-an ada ya? Ada nih, 30-40. Kalau seandainya ada yang mau ngasih umroh gratis, mau tidak? Oh, coba yang di atas, yang umurnya sudah 50 ke atas. Oh, banyak ternyata. Kalau seandainya ada yang mau ngasih umroh gratis, mau tidak? Tuh, berarti sama. Betul tidak? Baik yang masih muda maupun yang tua, perkara semangat itu sama. Perkara mendekat kepada Allah itu sama. Semoga kita semua termasuk orang yang mendekat kepada Allah dengan cara berlari. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Izinkan saya mengucapkan salam takzim terlebih dahulu kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Karomah. Tadi ya saya sudah ngobrol, sudah bahkan diajak makan sama Pak Haji Dadang, Masya Allah, luar biasa beliau ya. Beliau juga sebagai pemimpin, sebagai umaro yang begitu dekat kepada rakyat dan dekat kepada Allah. Kita doakan semoga beliau panjang usianya dan diberikan kesehatannya.
Ya, Pak Dadang Nasir, kemudian juga Bapak Haji Alan, dan dari Azmi Community, dan ibu-ibu metal. Metal tahu Bu? Metal tuh teh majelis taklim gitu ya. Apa kabarnya? Oke, kalau tadi kan jawabannya panjang, saya pengen 2 kata ya. Kalau saya tanya apa kabarnya, jawabnya alhamdulillah barokah gitu ya. Coba sekarang saya tanya, ibu-ibu apa kabarnya? Oh, pakai gerakan ya. Oke, sekarang pakai gerakan ya. Kalau saya tanya apa kabarnya, alhamdulillah. Oke, siap, pegang jantungnya. Pegang jantungnya begini. Ibu jantungnya di mana? Pindah ke sini. Bengong. Bu, ini namanya dakwah tuh. Dakwah lebih efektif pakai contoh atau pakai umut? Pakai contoh atau pakai perkataan? Pakai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu contoh. Makanya saya tadi bilang, ayo pegang jantungnya, karena contohnya begini pada begini. Ya. Alhamdulillah barokah gitu ya. Kompak ya. Siap. Apa kabarnya? Tambah semangat lagi. Apa kabarnya? Takbir. Masya Allah. Nah, kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat rasa syukur. Mengandung 2 makna. Pertama pujian, yang kedua ucapan terima kasih. Beda kalau bahasa Indonesia mah ya. Kalau bahasa Indonesia antara pujian dan terima kasih itu berpisah. Contoh misalkan, ya, ada Teis. Teis dari mana? Dari Singapura. Wah, luar biasa Teis mah, hebat ya ke Singapura. Itu apa tuh kalimatnya tadi tuh? Pujian. Oh iya, langsung karena Teis dipuji, langsung ngasih apa, kenang-kenangan. Setelah dikasih baru bilangnya terima kasih. Mungkin nggak kalau seandainya kita bilang Teis dari mana? Dari Singapura. Oh, terima kasih gitu. Apaan terima kasih? Dikasih aja belum, udah terima kasih duluan. Tapi kalimat kata alhamdulillah mengandung 2 kata makna. Yang pertama adalah pujian kepada Allah, yang kedua tanda terima kasih. Apa yang kita maksud dengan tanda terima kasih? Bu, sekarang saya tanya, ibu-ibu pernah nggak lihat ikan lumba-lumba? Di mana? Di TV? Lihat langsung? Di mana? Di Ancol. Kapan terakhir pergi ke Ancol? Wah, udah lama sekali waktu sekolah ya. Ada nenek-nenek bawa cucunya, bilang waktu datang ke Ancol, "Cuk, ini lihat, itu ada ikan lumba-lumba dulu." Nenek lihat, kata cucunya, "Nek, ikan lumba-lumba yang dulu udah mati." Bu, ikan lumba-lumba itu ada pelatihnya. Ketika pelatihnya menyuruh dia lompat, lompat tidak? Ketika pelatihnya menyuruh dia menari, menari tidak? Ketika pelatihnya menyuruh dia salaman ke penonton, salaman tidak? Pertanyaan saya, kenapa tuh ikan lumba-lumba mau mengikuti perintah pelatihnya? Karena dikasih makan. Kira-kira kalau nggak dikasih makan, mau nggak dia lompat? Oh, nggak, kata ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba makan apa? Apakah ikan lumba-lumba makan kebuli? Makan cireng? Makan cilok? Makan seblak? Makan gado-gado? Makan keredok? Ya? Ikan lumba-lumba makan apa? Yang tadi itu makanan siapa? Makanan kita semuanya jadi. Ya. Ikan lumba-lumba hanya makan makanan kecil. Pertanyaan saya, lebih banyak mana makannya ikan lumba-lumba atau kita? Kita sebagai manusia. Tapi lihat ikan lumba-lumba, walaupun dia diberi makan dengan ikan-ikan kecil, dia mau mengikuti perintah pelatihnya. Tapi manusia, sedemikian banyak nikmat yang Allah berikan. Bahkan Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Hai manusia, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustakan? Banyak manusia yang tidak mau mengikuti perintah siapa? Allah. Disuruh sholat males, disuruh puasa takut lapar, disuruh sedekah takut miskin, disuruh datang pengajian banyak alasan. Aduh repot, aduh ini ada urusan ke sana, aduh nggak enak, saya mah nggak punya seragam, begitu. Ada juga yang datang, kenapa? Kamu teh datang tahu nggak enak sama ketua gitu kan. Ketua kan dari tadi nelponin aja, masa kamu nggak datang, nggak enak tahu gitu.
Jadi ada juga yang datang ke pengajian karena nggak enak sama ketua. Tapi nggak apa-apa, yang penting datang. Disinilah baru niat kita luruskan. Nah, artinya ternyata ya, manusia walaupun diberi makanan, diberikan nikmat yang banyak, belum tentu pandai bersyukur, belum tentu mau melakukan perintah Allah. Makanya ya jelas Allah menjelaskan dalam salah satu surat, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha wa lahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tahukah kalian isi neraka jahanam? Mereka yang memiliki hati tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Mereka yang memiliki mata tidak mau melihat kebesaran Allah. Mereka yang dikasih telinga tidak mau mendengar kalimat-kalimat Allah. Mereka itu seperti binatang tuh. Seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Itulah perumpamaan Allah. Makanya gunakan hati kita ya. Hati bila selalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hei, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu lagu siapa itu teh? Yang nyanyiin siapa yang nyanyiin? Yang nyanyi itu yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini atuh. Grup Senada dulu, saya grup Senada bersama dengan Aagi mempopulerkan lagu Jagalah. Bila hati kian bersih, segalanya nampak jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Hei, jagalah hati sebuah. Jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Masya Allah. Bidadari ingat jadi UJ ya Bu. Salah satu, saya 11 tahun sama UJ. Salah satu kelebihan UJ adalah sedekahnya yang luar biasa. Waktu malam mau meninggal itu, dia masih sedekah. Waktu itu saya almarhum sama Buya Cep Jumhur. Datanglah dua orang SPG rokok. SPG rokok pakai, ya nggak pasti pakai roknya Ada nggak SPG rokok yang pakai jilbab? Mungkin rokok herbal kali. Nggak ada ya. Kemudian waktu itu mau diusir sama security, apa kata Uje? Kang Bang jangan, kasihan dia mah cuma pengen cari rezeki. Sering dianggap nggak bener. Saya nih, semua orang anggap saya bener. Belum tentu saya orang bener tuh. Berapa neng? 300.000 Ustadz. Maaf, boleh nggak saya bayar 500 tuh ditambahin. Alhamdulillah. Setelah ngasih kemudian apa kata Uje? Neng doain ya, mudah-mudahan saya selamat dunia akhir. Tuh. Jadi ketika mau wafat masih apa? Sedekah, karena sedekahlah yang akan menyelamatkan kita dan akan membuat hidup kita lebih nyaman. Sekarang saya tanya, Bu, tolong jawab, kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya? Ulangi, yang keras. Sedekah bikin, oke, sedekah bikin kaya. Saya pegang. Tas saya mana nih ya? Nah, ini Ustadz. Gimana tadi? Sedekah bikin kaya. Ini mah contoh ya, contoh. Oh, ada uang ini. Bu, ini uang berapa? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Oke, dari semua uang ini, kira-kira yang layak disedekahin yang mana?
Yang ini apa yang ini? Yang warnanya mana? Coba saya tanya, yang layak disedekahkan yang warna coklat atau yang warna merah? Yang kompak yang warna apa? Yang bilang coklat mana ini? Mau beli surga pakai coklat 5 ribuan. Sobek lagi, ya Allah. Ada lagi yang ngasih 2 ribu. Ya udah gitu lecek lagi. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Yang layak disedekahkan yang abu-abu atau yang merah? Yang kompak Yang kompak jawabnya yang abu-abu atau yang merah? Yang paling memiliki harga nilai untuk sedekah yang abu-abu atau yang merah? Yang merah pasti ya. Ibu kalau saya tanya, Bu, kalau saya kasih duit mau yang abu-abu apa yang merah? Ah iya, ibu-ibu aja maunya yang merah. Jadi kalau sedekah yang bagusnya yang mana? Yang merah. Ya, baik. Yang pertama, kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya? Oke, sedekah bagusnya yang warna apa? Nah, sekarang kita contohin. Nah, sini. Ayo kita mau sedekah sekarang. Ya, yang bawa dompet silahkan keluarkan dompetnya, cari yang paling bagus ya. Tadi yang ngomong yang paling bagus disedekahkan yang merah siapa? Yang ngomong adalah ibu. Tadi yang bilang kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya, yang ngomong siapa? Ibu juga. Lima takulu nama la taf'alun kabura maqtan indallahi an takulu nama la taf'alun. Hei, nih ibu pengajian, jangan kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, saya sudah bilang yang merah, merah. Yang di dompetnya ada yang merah. Kalau seandainya diumpetin, tidak mau disedekahkan, maka saya sumpahin duitnya hilang. Enggak, saya sumpahin yang bersedekah pahalanya akan bertambah berlipat. Siap ya? Sudah janji loh tadi. Hamilus kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu ala Muhammad. Terus sallallahu ala mat yang merah, sallallahu 100.000 sallallahu ala yang warna merah, sallallahu 100.000 sallallahu semuahu ala Muhammad. Semua sallallahu alaihi. Masya Allah. Ibu-ibu yang cantik-cantik, ya, teteh-teteh yang cantik, insya Allah kita semua teh ingin masuk surga, betul tidak? Mudah-mudahan sedekah. Saya mau tanya sekarang, ibu-ibu teteh ini datang ke sini pakai karcis nggak? Ada nggak di sana nyobain karcis bayar? Nggak bayar kan? Ternyata teteh bersedekah 100.000. Sekarang saya tanya, beda nggak antara teteh ikut pengajian yang bayar sampai 300.000 dengan teteh sedekah 100.000 di sini? Beda nggak? Beda. Kalau ibu-ibu teteh-teteh ini datang ke pengajian yang bayar 300.000, itu hitungannya apa? Hitungannya adalah beli karcis, ikut tiket, ikut pengajian. Kalau nggak beli tiket bisa masuk ikut pengajiannya? Nggak bisa. Kalau di sini ada kita tidak bayar 100, tidak mengeluarkan uang 100.000, boleh duduk di sini? Boleh. Saya kan nggak bilang yang tidak mengeluarkan 100.000 silahkan keluar, nggak ada itu. Ya, itu mah terdorong dari diri kita. Nah, mudah-mudahan ya yang tadi tidak ada yang merasa tertipu ya, walaupun semuanya ngomong kan saya cuma ngajak doang tadi. Ya, miskin kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya? Jawabnya, oh yang bilang siapa? Bukan saya itu. Alhamdulillah.
Nah, selanjutnya saya ingin menyempurnakan. Jadi apa yang tadi digunakan itu sebenarnya untuk membantu kegiatan dakwah. Kami berdua ini ke daerah-daerah sama kayak gini, nggak dibayar sama yang ngundang. Ya dana inilah yang digunakan untuk beli tiket. Apalagi nanti bulan depan kita ke SBT, itu Indonesia Timur. Tiket aja satu orang 5 juta. Ya, kebayang nggak saudara-saudara kita di tempat yang terpencil ingin mengundang ustadz-ustadz yang biasa di TV kayak Ustadz Mohai, nggak akan bisa. Kenapa? Siapa yang mau bayar? Apalagi ketika memasang bandrol untuk mendatangkan 30 juta, 50 juta. Harus dibayar, bahkan pakai DP segala. Kami datang nih nggak tahu nih, pokoknya datang ngikutin kata Ustadz Syarif. Nggak kebayang yang datang berapa orang, nggak kebayang yang ketemu dengan siapa aja. Pokoknya datang ke masjid ini udah menyampaikan pesan-pesan dakwah tentang Al-Qur'an. Wabtahu ilaihil wasilah. Dan carilah olehmu itu wasilah. Wasilah itu apa? Jembatan menuju Allah, dan wasilah yang terbaik itu adalah Al-Qur'an. Mungkin di Bandung mah Quran banyak, satu rumah setiap orang bisa punya satu Quran, betul tidak? Tapi di daerah terpencil, saya baca data barusan dari MUI, kebetulan saya di MUI Pusat juga sebagai pengurus. Di Kalimantan sana, Kalimantan Barat, daerah terpencil, ada sebuah pesantren yang Qurannya sudah sobek-sobek. Ya, mungkin kita anggap, mana mungkin, kenyataannya itu ada. Nah, kami ingin mengajak ya, ibu-ibu sekalian jamaah yang cantik-cantik ini, yuk sama-sama kita berwakaf Al-Quran. Untuk apa? Kita kirimkan ya ke tempat-tempat daerah terpencil. Apa manfaatnya? Karena ini adalah sedekah wakaf. Jadi Quran ini nanti dibaca oleh anak-anak kita yang dia belajar tahfiz, tahsin, kemudian membaca Al-Quran, maka satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Dan itu untuk siapa? Untuk ibu-ibu yang melakukan sedekah wakaf. Dan ibu bisa bilang pada saat ini, Kang Agus, saya ingin bersedekah wakaf dan pahalanya akan saya berikan kepada orang tua saya yang telah tiada, kepada ibu saya yang sudah tiada, kepada ayah saya yang sudah tiada, kepada kakek nenek saya yang sudah nggak ada, kepada suami saya yang sudah tidak ada, kepada anak saya agar dia cerdas, agar dia pintar, untuk juga wasilah agar orang yang sedang sakit saat ini Allah sembuhkan. Dengan wasilah wakaf wabtahu ilaihil wasilah. Jadikan Quran ini sebagai wasilah untuk apa? Penyambung niat kita kepada Allah. Terus bagaimana caranya Kang Agus? Nah, nanti Ibu sama tadi di tempat juga sebelum ini. Silakan yang mau berwakaf, wakaf mahar satu Qurannya 100.000 rupiah. Tadi ada yang berwakaf 20. Ada yang berwakaf 10 mushaf. Ya, kalau yang berwakaf 10 mushaf akan mendapatkan 1 mushaf ini. Ya, sebagai sebagai hadiah. Kalau di bawah 10 ya setoran saja, tidak mendapatkan hadiahnya. Banyak yang berwakaf tadi. Tunjuk, saya pengen. Saya niatkan untuk orang tua saya niatkan untuk yang sakit, saya niatkan untuk anak saya agar menjadi seorang yang mampu belajar Al-Qur'an. Nah, terus bagaimana caranya? Kan tadi duitnya udah distorin ke situ. Bu, tidak harus hari ini ditunaikan. Tidak harus sekarang maksudnya ya. Jadi nanti lihat tuh, ada kakak-kakak kita yang pakai rompi merah. Silakan nanti dihubungin, dicatat namanya, nomor teleponnya, berapa mushaf Quran yang mau disedekahkan. Ya, insya Allah faiza azamta fatawakal Allah. Kalau kita sudah berniat untuk berwakaf Quran, bukan kita yang menyempurnakan, Allah yang akan memampukan. Ibu mungkin berpikir, kayaknya saya nggak punya duit. Kalau kita sudah tergerak, Bu, Allah yang akan memenuhkan, Allah yang akan menguatkan dan membuat ibu sekalian menjadi mampu. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusanmu. Nah, kita niatkan untuk itu. Ya, jadi saya kira sudah cukup ya Ustadz ya. Nah, nanti silakan yang mau bersedekah. Oh ya, ini satu lagi. Nanti ini yang berwakaf Quran akan mendapat sertifikat ini. Ini ada gambar 2 orang, Bu. Ibu bisa tempel ya di depan pintu. Ini untuk menghindari barangkali ada makhluk-makhluk asing untuk masuk ke tempatnya.
Ya, akan ini sebagai pengusir makhluk asing. Enggak, ini bercanda doang gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua bisa ikut berwakaf. Jumlahnya terserah, yang penting ada kontribusi wakaf. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana Al-Quran itu menjadi pegangan hidup kita. Langsung saja saya akan mengundang sahabat dan guru saya. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Hayatuddin At-Tali MA PhD. Shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam masuk surga. Nu terjawab asup angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa najana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalana al jannata bisyafa'atil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahil ladzi qad anzalal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil ladzi jaa'a bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man ta'allama wa 'allamal Qur'an. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Hadratal mukarramin wal mukarramat, kepada seluruh asatidatil kiram, para ustadz dan ustazah, wabil khusus kepada tuan rumah, sohibul wilayah, sohibul bait, orang tua kita, figur dan tokoh kita, sekaligus pembangun Masjid Al-Karomah, Bapak Haji Dadang Nasir. Kita doakan pangkat jabatan serta perjuangan juga rizkinya senantiasa dilimpahkan oleh Allah dengan keberkahan. Amin. Yang sama kita hormati Bapak Haji Alan dan keluarga besar Masjid Al-Karomah, Azmi Community. Terima kasih kepada Ibu Elis, Ustazah Imas. Terima kasih kepada Ustadz Syarif yang sudah menjadi wasilah saya dan Ustadz Agus Idwar, sehingga bisa bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa dalam acara kajian sekaligus target program Sakuin, yaitu 1 juta wakaf Al-Quran untuk Indonesia. Yang pertemuan kita sore hari ini tidak ada yang kebetulan.
Tidak ada kebetulan dalam Islam. Kita yang sering ngomong kebetulan. Tadi waktu saya mau ke sini kebetulan ketemu Pak RT. Yang repot lagi ada orang ngomong gini, alhamdulillah Ustadz saya sudah 10 tahun jadi anggota dewan. Wah, padahal anggota dewan itu derajat yang tinggi. Tidak ada kebetulan. Ya, daun yang jatuh, angin yang berhembus berada dalam genggaman Allah. Apalagi hidup manusia yang fi ahsani takwim, sesempurnanya bentuk. Sudah pernah kita temu dulu di alam ruh. Bagaimana kita bertemu dulu persis seperti ini. Makanya takdir Allah itu enggak pernah berubah. Tidak pernah meleset. Karena sudah gladi resik di alam ruh. Di alam dunia adalah eksekusi takdirnya. Maka hari ini kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, insya Allah, Allah juga sedang menatap kita semua. Amin. Pulang dari sini tambah rezekinya. Bertambah berkahnya. Yang belum berangkat bisa pergi bolak-balik ke Mekah Madinah. Yang belum punya rumah segera punya rumah mewah, kabeli sawah. Yang masih jomblo segera menikah. Yang sudah menikah segera punya anak. Yang udah banyak anak kita doain berhenti beranak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup ini adalah ibadah. Selalu kita ingatkan. Disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Disebutkan dalam surah Toha ayat 14. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Jadi kalau sudah tahu hidup ini adalah ibadah, maka orientasi kita dan obsesi kita dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi esok pagi, usahakan supaya berbentuk ibadah. Ibadah diatur oleh Allah. Dari ibadah yang terpendek sampai ibadah terbesar dan terbaik. Bangun tidur mau tidur. Diatur oleh Islam. Karena hidup enggak terjadi begini saja. Maka Allah kirim 124.000 nabi, 313 rasul, kemudian dititipkan 4 kitab suci dari mulai Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, supaya manusia beribadah sesuai dengan maunya Allah. Apalagi agama Islam, agama yang sempurna. Ibu lagi tidur mimpi indah, terbangun. Maka diajarkan oleh Nabi ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian kalau sempat ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa, ya Allah tadi mimpi bagus dan saya suka. Mudah-mudahan kau takdirkan kehendak itu. Kalau mau nunggu subuh silakan. Kalau mau tidur lagi lanjutkan dengan posisi yang sama. Barangkali nyambung mimpinya bagian kedua. Besok paginya ceritakan kepada orang. Kenapa disuruh ceritakan? Ada hadisnya. Innal malaikata tu'amminu ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang diucapkan oleh manusia. Maka kita diminta Allah kalau ngomong harus yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tapi sebaliknya kalau mimpinya buruk, diajarkan lagi oleh Nabi sampai terbangun. Kita ucapkan inna na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian ibu meludah 3 kali ke kiri. Kalau di kiri nggak ada suaminya. Kalau sebelah kiri ada suaminya, atuh. Bisa cakar-cakaran di pagi hari.
Keluar kamar, masuk kamar mandi, nengok sebelah kiri, ngeludah 3 kali. Cuh, cuh, cuh. Ambil air wudhu. Kalau mau sholat, sholat. Habis sholat, ibu doa, ya Allah, mimpi tadi menakutkan dan saya tidak suka. Jauhkan dari bala-bala itu ya Allah. Kalau mau lanjut subuh, lanjutkan. Kalau mau tidur, rubah posisinya. Besok pagi jangan diceritakan. Kalau cerita saja nggak boleh, apalagi nyanyi. Semalam aku mimpi. Ada nggak yang mimpi buruk nyanyi? Rani. Sampai hal demikian Islam mengatur apalagi ibadah seperti wudhu yang 3 menit, sholat yang 10 menit, puasa yang 1 bulan, apalagi ibadah terpanjang, terbaik, terbesar pahalanya, berumah tangga. Maka nggak cukup mau nikah modal cinta. Makan tuh cinta. Bahkan tidak ada satu ayat Al-Quran pun dalam rumah tangga bahas cinta. Yang dibahas hanya 2, mawaddah warohmah, kasih dan sayang. Kalaupun harus butuh cinta seorang suami kepada istrinya, supaya suami ikhlas mengurusi keluarganya. Kalaupun harus butuh cinta istri kepada suaminya, supaya ibu ikhlas untuk bisa taatnya. Tetapi itu bukan nomor 1, karena cinta yang seharusnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Hati ini kita, ada 4. Ada hati luar namanya sodrun, tempat kita naruh ilmu. Ada hati yang agak ke dalam namanya kolbun, untuk menyambung, untuk menghaluskan antara kretek hati dengan pikiran. Makanya orang teman ibu suka ngomong, gimana? Tahu nih pusing, hati lu gimana? Itu kolbun. Tapi ada lagi yang lebih dalam namanya fuadun. Yaitu sanubari. Ibu kalau pergi umroh ke Mekah, Madinah, kemudian ada plusnya ke Turki. Amin apa amin? Amin kudu disuapin. Amin ya robbal. Di sana ada 1 buah namanya buah sonubar. Besarnya sekepalan tangan manusia. Bentuknya persis seperti buah kaweni. Baru dengar tadi kalau di Indramayu buah kueni, di sini nyebutnya kaweni. Dia seperti begini. Ya. Nyampe tuh di sana namanya sonubar, sampai di Ciparai sanubari. Kita sering ucapkan hati sanubari. Tapi jangan lupa, ada hati yang paling dalam, namanya intisari hati. Dalam bahasa Quran disebutnya lubbun. Kalau di Quran disebutnya tafakkaru ya ulil albab. Kalau 1 lubbun, kalau banyak albab. Lubbun tempat bersemayamnya zat Allah di dalam intisari. Orang barat nggak bisa nyebut lubbun, mereka menyebutnya love. I love you, you love me, I kentut, you lari. Tetapi love oleh manusia bukan diberikan kepada Allah, diberikan kepada manusia. Suami terlalu hebat mencintai istri, istri terlalu hebat mencintai suami. Padahal Allah akan menguji kepada siapa kita terlalu hebat mencintai, kepada siapa kita terlalu hebat membenci. Karena cinta yang full hanya untuk Allah, kepada selain Allah dan nabinya sedang-sedang saja. Karena manusia akan diuji kalau terlalu cinta. Suami ibu terlalu cinta sama suami, suami nguji. Terlalu cinta sama istri, istri nguji. Terlalu cinta dengan dunia, dunia menguji. Khairul umur awsatuha, sebalik-baiknya sesuatu adalah pertengahannya saja. Maka ibu, bu,
Bu, Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Ya, cari ilmu untuk ibadah. Karena kulluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beribadah nggak pakai ilmu, sekecil sebesar apapun ibadah, kalau nggak pakai ilmu, ibadahnya ditolak, tidak diterima. Maka fungsi ibu hadir di majelis ilmu adalah untuk mendasari ibadah-ibadah kita. Apalagi ibu punya posisi ganda. Menjadi istri, menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjadi menantu bagi mertuanya, menjadi anak kandung bagi ibu kandungnya. Kalau punya teman, jadi teman. Ilmu jadi istri gimana? Ilmu jadi teman gimana? Ilmu jadi menantu bagaimana? Ilmu jadi orang tua bagaimana? Didik anak aja pakai ilmu. Anak perempuan umur 2 tahun, 1,5 tahun. Caranya dengan cara ditanya 1 kali atau 2 kali. Nah, nanti kamu pakai baju merah ya nak. Nggak mau mamaku pakai baju merah. Mama mau lihat kamu pakai baju merah. Mama tapi pakai baju merah ini ya. Paksa dia sampai mau menggunakannya. Kenapa? Kok tega? Islam begitu karena anak perempuan yang dididik dengan satu arah nanti suatu saat punya suami dia akan taat kepada suaminya. Anak laki-laki nggak bisa. Anak laki-laki dikasih pilihan. Nana, kamu mau pakai baju biru apa baju merah? Kadang anak laki sudah ditanya gitu, terserah mama saja. Kenapa dikasih pilihan? Karena anak laki pemimpin, suatu saat dia harus punya wawasan yang luas. Itu ada maksudnya. Anak sekarang harus cari tahu bu, karena Islam itu lengkap. Anak umur 1 tahun 2 tahun namanya sobiyun. Cara ngasihnya dengan cara disuapi. Anak umur 3 tahun 5 tahun namanya tiflun. Kalau banyak atfalun. Sekolahannya raudatul atfal. Dengan cara diajari. Anak umur 6 tahun 7 tahun adalah the golden age. Namanya gilmun. Itu dengan cukup nggak usah diajari. Kasih contoh pasti ditiru. Anak umur 8 tahun udah mulai tahu. Namanya amrodun. Mana yang enak mana yang enggak. 9 tahun namanya mumayyizun. Udah mulai tahu mana yang baik mana yang buruk. Umur 10 sampai 15 tahun namanya baligun, udah mulai tahu mana yang halal, mana yang haram. Umur 15 sampai 20 namanya fata, syabab, remaja. Di situ usia mencari jati diri. Orang banyak merusak anak-anak di usia itu. Umur 20 sampai 40 namanya rojulun. Ada 2 peristiwa hebat di usia itu. Umur 25 Allah sempurnakan akalnya. Maka belajar di bawah 25 masih terima. Di atas 25 mikirin cabai, bawang, kol, minyak, beras. Umur 40 peristiwa kedua Allah sempurnakan hatinya. Maka laki-laki perempuan belum umur 40 belum ajek. Umur 40 baru hidup. Kata orang Ciparai, the life is beginning from 40. Hidup dimulai dari 40. Umur 40 sampai 55 namanya syekhun, tua. Umur 55 ke atas namanya syekhul haram, tua renta. Jadi kita ketemu orang ini tua apa tua renta nih. Ini syabab. Kemudian ilmunya dikasih tahu. Karena anak-anak punya beda lagi. Umur 1 tahun, 7 tahun. Kalau anak apa kata mama. 7 sampai 12 tahun apa kata bu guru. 12 tahun sampai 20 tahun apa kata temen. Umur 20 tahun sampai 35 apa kata aku. Umur 35 ke atas apa kata Allah. Lengkap gak Islam? Lengkap tidak agama ini? Tinggal kemauan kita hebat mencari ilmu supaya ibadah, hidup, jadi suami, kerja, berbisnis, berpolitik, bernegara, jadi apapun kita, bahkan menjadi diri sendiri, semuanya ada dasar ilmunya. Dan semua itu ada di dalam Al-Qur'an. Dari kecil kita sudah bisa baca Quran. Tapi hanya sedikit yang mau masih belajar sampai sekarang. Mentang-mentang udah sering khatam tiap tahun bulan Ramadan. Kita nggak mau lagi mengkaji Al-Quran. Mempelajari isinya. Sehingga masih banyak yang belum dikuasai. Maka pantas kalau ada jamaah. Ustadz kenapa ya saya kalau baca Quran itu mata saya ngantuk.
Penyakitnya sama di sini. Ada ibu-ibu jam 11 telepon saya. Ustadz, ya Bu, saya sudah 4 hari nggak bisa tidur. Dalam hati saya, lah istri siapa, nelpon suami siapa, gitu. Udah minum obat, udah Ustadz. Udah ke dokter, sudah. Multivitamin, suplemen, udah Ustadz. Marah dia. Kok ibu marah-marah? Emosi Ustadz, marah terus. Ya udah kalau semuanya sudah. Terus gimana dong Ustadz? Ya udah ambil air wudhu. Terus sholat 2 rakaat. Terus ibu baca Quran. Nanti hubungi saya ya, setengah jam. Saya tungguin Bu dari jam 11 sampai jam 3 nggak nelpon. Tidur dia. Begitu hebatnya orang nggak bisa tidur baca Quran tidur. Apalagi yang ngantuk tidur, apalagi yang ngantuk. Bu, kenapa bisa sampai tidur? Karena kita nggak tahu huruf-huruf itu keluar dari mana. Kita nggak pernah mikirin apa itu fathah, apa itu kasroh, apa itu dhammah. Al-fathatu hiya fathus syafataini indan nutki. Fathah membuka bibir ketika baca Quran. Nggak hanya bunyinya mulutnya harus mangap. Praktekin. Kakiku kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Wal kasroh hiya kasrus syafataini indan nutki. Kasroh adalah memecahkan bibir ketika baca Quran. Nggak hanya bunyinya bibirnya pecah. Fathah mangap, kasroh nyengir. Dhammah wa dhammatu hiya dhammus syafataini indan nutki, mengumpulkan bibir ketika baca Quran. Tidak hanya bunyinya bibirnya juga harus ngumpul. Kata orang Jerman bilang kalau dhammah itu bibirnya harus monyong. Fathah mangap, kasrohnya nyengir, dhammahnya monyong. 3 dapat A, I, U. Masuk huruf hijaiyah. Kita harus kuasai huruf itu keluar dari mana. Kita lihat Quran di halaman terakhir ada gambar mulut, ada huruf hijaiyah. Bener gak? Enggak pernah kita tanya sama Ustadz kita ini apa ya Ustadz. Enggak sampai sekarang. Padahal itu pentingnya kita. Bagaimana kita bisa ngantuk kalau kita lagi hebat mengeluarkan huruf itu. Makhrotnya ada 5, sifat makhrotnya ada 10. Lagi baca Quran, ibu berjuang. 6 huruf keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, kho, ain, ghoid, ha. 2 huruf dari pangkal lidah. Dof, kaf. 4 huruf dari tengah-tengah lidah. Jim, shin, ya, dod. 3 huruf di ujung lidah bagian atas. Ta, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian depan. Sa, dal, do. 3 huruf di ujung lidah bagian bawah. Sod, zai, sin. 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri lidah. Lam, ro, nur. 4 huruf di bibir. Ba, fa, mim, waw. 2 huruf di hidung. Nun, mim. Ulangi bareng-bareng. Akhirannya doang. Bagaimana bisa ngantuk pas lagi ketemu huruf ta, ujung lidah bagian atas. Ketemu huruf sod, ujung lidah bagian bawah. Ketemu huruf koh, pangkal lidah. Ketemu hamzah, tenggorokan. Ketemu fa, di bibir. Praktekan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnak. Mangap, nyengir, monyong, mangap, nyengir, monyong, tenggorokan, tengah-tengah, dari bibir, dari hidung. Kasih lagu bayati, soba, sika, jiharkah, nahawan, indahlah hidup kita. Subha. Bahkan Quran adalah seni tertinggi. Semua musik-musik seni-seni itu. Reggae-nya, lagu padang pasirnya, lagu baratnya, keroncongnya, lagu Sunda, gambang kromonya, lagu pop, lagu dangdut. Semua asalnya dari seni Al-Quran. Bu, kita bisa nggak jauh dari seni? Enggak, ibu-ibu bari nyapu aja senandung. Ha na 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 na. Ha na 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 na. Sambil nari-nari tiang. Betul. Nah, itu dari mana lagu? Ibu ditanya, ibu maca kermaos Quran, mohon surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 110. Tadi suaranya enak. Alhamdulillah Ustadz. Lagunya apa? Au.
Sampai lagunya Nabi ajarkan. Ada bayati. Kunci lagunya gini. Nurun Nabi alal awalimi asfaro. Praktekin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Namanya lagu Bayati. Ulangi sekali lagi. Biar ingat lagi. Sekali lagi. Na 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 na. Lagu. Jadi aku tanya orang, itu lagunya enak. Tadi apa tuh namanya tuh? Lagu Bayati. Sampai begitu Islam mengajari. Kita dari kecil, Ustaz saya kenapa kalau baca Quran malas ya? Karena lagunya ngarang sendiri. Bener apa bener? Betul-betul. Sekarang sudah tahu nampak lagu pertama Bayati. Ada lagi. Namanya Hijaz. Lagu Hijaz. Ulangi. Hijaz. Kuncinya gini. Ya wardatan wastariyati mutilatan tuzri biwajhi dhati khadrin natira. Praktekin di surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Pernah dengar enggak lagu ini? Pernah kan? Namanya apa tadi? Hijaz. Ustadz itu kan contoh ngaji. Sekarang contoh azan. Ada enggak Hijaz? Ada dong. Kuncinya. Ya wardatan. Allahu akbar. Allahu akbar. Pernah dengar? Namanya apa tadi? Hijaz. Hayya 'alas shalah. Namanya Hijaz. Kata orang luar, ih gening geus maghrib. Gitu. Namanya lagu Hijaz. Ustadz tadi kan azan, tadi kan ini. Ada gak contoh lagu Indonesia Hijaz? Ada. Orang semuanya dari Quran. Ya. Contoh lagu dangdut Ustadz ada gak? Ada. Saya orang ibu-ibu lagi baca di mana Hijaz. Ros, tahu saya. Ada ibu-ibu lagi ngomel, marah-marah sama suaminya. Papa Ros. Selama ada melodinya, ada namanya. Ya. Ada nggak lagu dangdut? Ada Ustaz. Ya wardatan, lama ku tunggu. Ya, kejujuranmu terkadang harus menebus kekecewaan. Ya, salah ngondang ini. Nggak apa-apa ya Bu, nggak pakai musik. Anggap aja lagi belajar lagu. Itu lagu Hijaz. Salatullahi wassalam. Pernah dengar? Nah, itu Hijaz. Jadi semua melodi itu Hijaz. Selama ada bunyinya, ada iramanya, semuanya berasal nama-nama itu dari Al-Quran. Ada lagi Nahawan. Ya, kuncinya ilakat tajalni wa tajani imma yakfika ya husnat tasani. Praktekin Imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, lagu ini sering dipakai oleh penyanyi-penyanyi melankolis yang lagunya putus cinta, rindu. Selamat malam, duhai kekasih. Nahawan. Apa namanya tadi? Nahawan. Ustadz tadi kan dangdut, pop. Ada nggak pop Nahawan? Ada. Ilakam. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan kupastikan ku kan memeluk, menciummu di. Penggemar wali semua ini. Apa kata Nabi kepada umatnya? Ini adalah agama kesempurnaan. Agama palu gada. Apa lu mau, gua ada. Yang harus kita hebatkan adalah terus mau dan mau. Ada video beredar. Video anak-anak Palestina. Gak punya rumah, gak punya makanan. Bahkan 4 bulan lalu mereka sudah makan makanan hewan ternak. Ketika nyari-nyari kokosrek, makanan tuh nyampur dengan pasir dan rumput. Datang wartawan. Kemudian bertanya wartawan, ya benar Filistin. Kaifa haluk. Wahai anak Palestina, bagaimana kabar kalian? Tiba-tiba wajahnya sumringah. Matanya berbinar. Kemudian tersenyum simpul mulutnya. Mereka menjawab, Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah kami baik-baik saja. Walau hati kami sedih. Sebab orang tua kami sebagian tertimbun reruntuhan, sebagian lagi syahid tewas dibunuh oleh Yahudi. Kami bangga menjadi anak-anak syahid, dan kami anak-anak Palestina tidak pernah bercita-cita dewasa, karena sebelum dewasa kami akan syahid menyusul ayah dan ibu kami. Videonya beredar, dilihat oleh Barat. Barat bingung, Barat takjub. Kok mereka bisa ya, nggak punya rumah, nggak punya makanan, kok bisa tegar, kokoh? Apa rahasianya? Sementara kami di Barat ini rumah besar, tinggi, rumah mewah, mobil ada, makanan berlimpah. Tetapi banyak yang depresi, stres, gantung diri, bunuh diri. Apa rahasia anak-anak Palestina itu? Dicari tahu, ternyata kuncinya Al-Quran. Mereka sportif, beli Quran, dibaca. Oh, the Muslim God is saying like this. Ternyata Tuhannya orang Islam ngomong begini. Di surat ini ngomong begini. Surat ini ngomong begini. Pantes anak-anak Palestina hebat, kokoh, dan tegar. Maka 4 bulan yang lalu jutaan Barat, Eropa Timur, Eropa Barat berbondong-bondong masuk Islam. Takbir. Mereka bersahadat. Yang menyedihkan adalah Indonesia ini muslimnya 237 juta. Muslim terbesar kedua setelah Pakistan 240 juta. Tetapi data dan dari Asosiasi Percetakan Negara dari tahun 1945 sampai 2024, Quran yang baru dicetak oleh negeri ini hanya 51 juta Al-Quran. Berarti ada 186 juta Muslim Indonesia enggak punya Quran. Maka semua lembaga yang ada di Indonesia turun sekarang. Akan nggak aneh, ibu lihat di sana juga kemarin wakaf, di sana juga wakaf, nggak masalah karena kita kejar tayang, kejar target, biar nggak malu ngaku jadi umat Nabi tapi nggak punya Al-Quran. Bu, 1 juta makan habis selesai. Tapi ibu beli Quran 10 dibaca oleh para hufaz, dibaca saudara kita. Di sini mungkin aman, banyak ulama, banyak pesantren, banyak masjid. Tapi bagaimana sebatik Tawau? Saya sudah keliling Indonesia, Bu, 437 kota kabupaten Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Dari mulai di sana di ujung-ujung banyak mereka. 1 rumah 10 keluarga, 3 Qurannya. 1 rumah isi 7, 2 Qurannya. Di sini mungkin Qurannya sama sesuai dengan jumlah warganya. Tetapi di luar sana, ibu ketika nyumbang 10, 20, habis mungkin 1 juta, 2 juta, rezekinya diganti, belum kesaksian di akhirat, ibu wafat, kita wafat,
pahalanya akan terus mengalir sampai nanti menjadi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ayo, wasilah kata Ustadz Guswar, Al-Quran, siapa di sini yang gak punya masalah? Enggak ada. Semua termasuk yang nanya. Ya, siapa di sini yang gak punya ujian? Semua punya, termasuk yang nanya. Ada yang sini yang utang gak lunas-lunas? Siapa di sini yang belum pernah haji? Siapa di sini yang pengen umroh tiap tahun? Kira-kira siapa yang mengijabah semua keinginan itu? Yuk ngobrol yuk dengan Allah. Taruh handphonenya, nggak nengok kanan kiri. Fokus kita berdua dengan Allah. 2 menit, 3 menit kita muhasabah sebentar. Sekaligus kita buat kontrak akad wakaf Al-Quran. Sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim lagi. Astaghfirullahaladzim lagi. Astaghfirullahaladzim. Syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah manfa'na bima 'allamtana. Warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma al-haqqu haqq warzuqna ittiba'ah wa al-batila batil warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rabbana, izinkan kami di pertemuan singkat ba'da asar, waktu bardain jelang maghrib ini, kokohkan hati kami. Berikan kami kesempatan untuk menengadahkan tangan di depan dada, berdoa, munajat, muhasabah. Walau kami rasanya malu minta mulu ya Allah, sementara kami belum sempurna menjadi muslim yang sesuai maunya nabimu. Dosa kami setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra, bagaikan pasir di tepian pantai. Kalaupun begitu kami meyakini ampunan magfirahmu melebihi segala-galanya. Oleh karena itu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kecil dan besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak, dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk, dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosa mata dengan penglihatan, telinga dengan pendengaran, dosa mulut ya Allah, dengan ketajaman lisan dalam berucap. Banyak hati terluka sebab lisan kami. Mungkin ayah ibu kami pernah terluka. Kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, sahabat, kerabat. Semuanya mungkin ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa hati kami yang banyak-banyak buruk sangka kepadamu. Seolah hidup ini tidak adil padahal banyak karunia nikmat sudah kami terima. Tidak lagi hari ini ya Allah. Jadikan doa muhasabah sore ini adalah taubatan nasuha kami ya Allah. Kami yakin tanpa diabsen pun dengar, tanpa disebut pun kau tahu. Kalaupun kami sebutkan saat ini, inilah ekspresi butuhnya kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami doakan anak-anak kami ya Allah. Kita doakan anak-anak kita. Di rumah ada kita, di sekolah, di kantor ada bosnya, ada gurunya. Tapi kita nggak tahu anak kita bergaul dengan siapa di antara tempat-tempat itu. Ya Allah, kami titipkan akidah tauhid, iman Islam anak-anak kami kepadamu. Kami saat kecil mereka diajarkan tentang Allah, diajarkan tentang Nabi, Al-Quran dan keilmuan serta agama. Kami berkehendak ya Allah, jangan sampai suatu saat kami telah wafat, anak kami jugalah yang menyeret kami dalam jurang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami doakan orang tua, ibu, bapak, kita doakan orang tua kita. Dimulai dari manusia paling berjasa, ibu, ayah, mamah, papa, mimi, pipih, opah, omah, abi dan umi. Bayangkan wajah mereka. Bayangkan ibu, bayangkan. Dekatkan wajah kita dengan wajah ayah dan ibu kita. Lihat kerut di keningnya. Lihat matanya yang mulai sayu. Lihat kulitnya yang mengendur. Lihat tangannya yang bergetar saat mengambil sesuatu. Lihat jalannya yang mulai terseok, tergopoh, mulai rentaknya. Semasa hidupnya siang, malam, pagi, petang yang dipikirkan kita anak-anaknya. Nggak apa-apa nak ayah ibu letih. Yang penting kau sukses nanti di masa mendatang. Sehingga repotnya demi kita. Sedikit ilmunya, sedikit bekalnya, kurang ibadahnya. Sampai wafatnya kita tidak mendoakan mereka, kita asyik dengan kehidupan sendiri. Sehingga orang tua kita di alam kubur jarang kita doakan. Sementara mereka berteriak, nah mana doamu nak? Nah mana patihamu nak?
Di sini gelap, di sini sempit, mana doamu? Kita sibuk dengan suami, sibuk sama istri, sibuk sama anak, sibuk sama usaha. Sekalinya datang di hari raya ke makam mereka, hanya menyiramkan air dan menemukan bunga. Sementara yang dibutuhkan mereka setiap saat adalah doa-doa kita. Maka hari ini ya Allah, untuk keselamatan anak-anak kami, juga untuk kecintaan kami kepada ayah ibu kami, baik yang masih hidup atau yang telah wafat ya Allah. Kami niatkan untuk membuat kontrak akad wakaf Al-Quran. Ampuni dosa mereka ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jangan kau siksa ya ibu kami ya Allah. Jadikan doa sore ini salam rindu kangen kami buat mereka. Tumpahkan semua pahala ibadah kami buat ayah ibu mereka ya Allah. Dan kami ketok palu ya Allah. Dengan membuka wakaf Al-Quran buat ayah dan ibu kami. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ibu-ibu semua, alhamdulillah kita telah mengikuti sebuah perjalanan spiritual. Kita telah mendapatkan bekal bagaimana ya kita memahami Al-Qur'an. Dan tadi juga Ustadz Muhai guru kita mengajak kita untuk menyempurnakan amalan kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita berwakaf Al-Quran. Jadi ibu saya ingatkan ya, yang ingin berwakaf tolong dicatat, tidak harus sekarang. Ya, ibu tulis saja dulu nama, kemudian nomor telepon dan berapa jumlah wakaf Qurannya. Ya, dan ini bisa dibayar kapanpun, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa pada saat nanti ibu sudah mendapatkan rizki. Yakin bahwa ketika kita berwakaf Quran, bukan kita lagi akan menyempurnakan, Allah yang akan memampukan kita untuk melunasi ataupun melengkapi apa yang kita tulis. Ya, ada yang menyampaikan wakaf 50 mushaf, ada yang 60 bahkan, ada yang 50. Ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 1. Terserah bagaimana kemampuan masing-masing. Yang terbaik yang kita berikan. Baik, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian. Barangkali kalau ada yang ingin berwakaf 30 mushaf Quran, silakan tunjuk tangan. 30 itu nilainya adalah 3 juta rupiah. Tidak harus sekarang dilunasinya. Bisa besok, bisa lusa pada saat ibu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada yang 30 tunjuk tangan? Ya silakan ya, sambil berpikir-pikir tidak apa Bu. Saya hanya ingin mendorong bahwa ibu melakukan wakaf pada hari ini bukan karena kami, tapi karena Allah sentuh hati kita yang ada di sini untuk berwakaf Al-Quran.